Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu adzim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil akhir. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita awali dengan membaca basmalah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan yang Allah hadirkan dari sekian banyak nikmat yang Allah bagikan dengan segala ketentuan. Dan lebih dari itu karena Allah juga memberikan kepada kita yaitu dengan bekal iman, bekal sebuah keyakinan, bekal rasa tawakal, bekal kesabaran. Dan itu adalah buah dari terikannya hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beriman, meskipun mereka tidak memiliki daya dukung yang dianggap menjadi kelompok atau orang yang kuat, tapi yakin bahwa orang yang beriman itu pasti akan menang. Dan kekuatan itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kesolehan manusia yang hidup di muka bumi itu juga menjadi sebab keberkahan bumi yang dipijak. Alam pun akan itu.
berkah. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita juga akan menghadirkan banyak manfaat. Namun sebaliknya hadirin, betapapun Allah memberikan kepada kita dengan banyak kenikmatan, daya dukung yang disiapkan untuk menguatkan diri kita, menguatkan masyarakat, bahkan negeri sekalipun, itu akan tetap menjadi bangsa yang lemah. Sebagai bukti hadirin, yang saya sampaikan adalah bahwa keimanan seorang manusia di muka bumi itu betul-betul hasilnya adalah keberkahan bumi yang dipijak. Kalau kita ingat hadirin, dalam catatan sejarah, ketika negara Jepang khususnya wilayah Hiroshima yang pernah dibom nuklir itu, catatan sejarah sangat luar biasa. Sampai kemudian yang saya pernah mendengar yang membuat itu merasa menyesal yang sangat dalam. Itu 12.000 ton nuklir dihancurkan, diledakkan di wilayah Hiroshima. Yang negara itu butuh waktu yang cukup lama, kurang lebih 20 tahun untuk bisa meledak. Dalam pandangan masyarakat mereka sudah luar biasa. Tapi hari ini hadirin, Allah sesungguhnya menghadirkan bukti bahwa karena keimanan seorang manusia atau karena sebuah tempat itu, sehingga Allah pilihkan wilayah Gaza itu sekarang, kalau dalam informasi dapatkan dari Muhammad Hussein itu 90 hari yang lalu, sekarang sudah 104 hari, itu sudah 72 ton nuklir itu diledakkan di Hamas di Gaza. Bandingkan berapa bandingnya? Seperempat. Sudah lebih dari 100 hari mereka masih berada. Ya, memang negara Palestina khususnya wilayah Gaza memang punya militer, punya tentara, tapi jangan dikatakan bahwa mereka negara yang tertindas ya. Karena ada yang ngomong begitu ya, hanya Palestina itu kan negara yang tertindas karena nggak punya militer. Ya bagaimana punya militer? Wong itu bukan negara berdaulat, itu dalam kekuasaan negara Inggris kan. Tapi bukan berarti tidak ada tentara yang berjaga itu. Mereka tidak punya kemampuan itu. Bahkan sekarang menjadi bukti siapa yang menjadi guru teknologi dalam persenjataan. Ternyata saudara kita dan anggaran menteri pertahanan. Kalau negeri ini masih perang dan kalau masih belum tidak bisa karena tidak punya. Mereka sudah bisa, nggak punya tentara, nggak punya menterinya, nggak ada. Tapi mereka menjadi bangsa yang kuat. Karena mereka berada di tanah yang Allah berkahi. Amin. Ya, sekarang belum Pak, buktinya kan korban kaum muslimin lebih banyak. Iya, itu korban sipil. Karena tentara yang Allah itu nggak bisa nembaki, nggak bisa mengalahkan pasukan Hamas. Korbannya lebih banyak. Tapi pasukan tentaranya yang dimunculkan di permukaan itu cuma 5.000 Pak. Sementara IDF itu sudah menelan korban 12.000 pasukan. Karena saking cukupnya, saking stresnya, wislah bocah cilik apa gitu lah. Wanita-wanita, laki-laki yang tidak ini, dia mereka menderita. Kata siapa menderita? Toh saudara kita tidak merasakan itu sebagai penderitaan. Bahkan mereka sekarang ruhnya itu berada di antara burung surga yang satu sama lain saling mengunjung. Dan realitas di Gaza itu
sekian banyak kaum muslimin yang tertimbun dengan runtuhan bangunan itu, tubuhnya tidak menunjukkan bau busuk, tidak, minimal tidak busuk. Tapi tentara ditembak pagi sore, ada tidak muslimin. Itulah kekuatan yang sesungguhnya harus dicari, kekuatan yang harusnya dimiliki setiap jiwa. Karena sesungguhnya kekuatan iman itu akan berdampak besar, bukan pada pribadinya, bukan pada keluarganya, bahkan negeri, bahkan bumi. Itu hadirin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kebenaran mutlaknya di dalam suara Allah. Kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.